Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan mempelajari akidah akhlak, materi akhlak terpuji. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Akhlak adalah sifat-sifat manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan orang lain dalam bentuk sikap dan tingkah laku, sehingga kita mengenal akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, maupun sikap dan tingkah laku yang buruk yang kita kenal dengan akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Ucapan, tingkah laku, dan sikap kita pasti memiliki nilai di depan yang lain, baik itu nilai yang mulia sehingga menjadikan kita orang yang baik di depan orang lain, ataupun nilai yang buruk sehingga membuat orang lain tidak menyukai kita. Berikut ini adalah contoh akhlak terpuji. Yang pertama adalah pemaaf. Pemaaf berarti orang yang rela memberikan maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Di dalam bergaul setiap hari, disengaja maupun tidak sengaja, pasti kita pernah berbuat salah. Bahkan, mungkin kita sering menyakiti sesama. Maka, sebagai orang yang beriman dan memiliki etika moral, kita harus mampu menjadi orang pemaaf kepada sesama. Sebab sifat pemaaf ini juga merupakan salah satu perintah Allah. Dalil sifat pemaaf terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan menyuruhlah kepada kebaikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Hikmah yang dapat dirasakan dari sikap pemaaf diantaranya adalah: yang pertama, seorang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang yang dimaafkan. Dua, orang yang pemaaf akan memperkuat tali silaturahim dengan orang lain, termasuk orang yang dimaafkan. Tiga, sikap pemaaf menunjukkan seseorang tersebut bertakwa, artinya orang yang tidak memiliki sikap pemaaf berarti dia tidak disebut bertakwa dalam arti yang sebenarnya. Akhlak terpuji yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Tanggung jawab merupakan perwujudan dari sifat amanah, artinya dapat dipercaya, sehingga tanggung jawab bersifat kodrat dan sudah menjadi bagian hidup dari manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilakukan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan. Sikap tanggung jawab yang harus dibiasakan setiap hari dengan cara selalu ingat kepada Allah bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia akan diminta pertanggungjawaban. 2. Menyadari betapa beratnya amanah yang diberikan kepada manusia. 3. Menyadari akibat buruk yang timbul dari sikap tidak bertanggung jawab. 4. Berani mengakui kekurangan sendiri. 5. Sikap menerima risiko apapun dari kesalahan yang dilakukan. Ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang tanggung jawab. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Mudaththir ayat 38 yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Yang bisa kita ambil dari sikap tanggung jawab adalah: yang pertama, dipercaya orang lain. Semakin bertanggung jawab seseorang, maka semakin banyak manusia percaya pada dirinya. 2. Menjadi manusia yang berguna. Dengan tanggung jawab, banyak manusia percaya kepada dirinya, dan semakin banyak orang percaya, maka semakin bermanfaat dirinya kepada orang lain. 3. Memperoleh pahala dari Allah. Akhlak terpuji yang ketiga adalah adil.
Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Menurut istilah, adil adalah meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya. Adil berarti seimbang atau tidak memihak dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerima tanpa ada pengurangannya. Sikap adil ini adalah bagian dari akhlakul karimah dan merupakan perintah Allah. Berbuat adil adalah sebaik-baiknya takwa. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Surat Al-Maidah ayat 8. Seseorang yang bersikap adil akan mendapatkan manfaat yang amat besar dalam kehidupannya dan bisa menyelamatkan kehidupannya di akhirat. Beberapa manfaat bersikap adil diantaranya: 1. Mendapatkan ridha Allah. 2. Memperoleh keberkahan hidup. 3. Mendapatkan kebahagiaan batin. 4. Disenangi banyak orang. 5. Mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. 6. Terwujudnya masyarakat yang tentram. Akhlak terpuji yang keempat adalah bijaksana. Bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengamalan dan pengetahuannya. Bisa juga berarti cermat dan teliti serta berhati-hati. Sikap bijaksana adalah sikap yang tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa serta persoalan yang ada sehingga memancarkan keadilan dan kebeningan hati serta menyelesaikan berdasarkan kebenaran dan tidak hanya mengikuti keinginan hawa nafsu. Umat Islam diperintahkan oleh Allah agar bersifat bijaksana. Artinya, ketika hendak melakukan sesuatu dipikirkan terlebih dahulu dengan cermat agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Nah, untuk menjadi orang yang bijaksana adalah 1. Tidak emosional atau mudah marah. 2. Tidak egois. 3. Memiliki kasih sayang terhadap sesama. 4. Selalu berupaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih baik mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk."